Prabu Harjuna Sasrabau, seri 231, Rama Bhargawa. Para prajurit Kanyakawa tidak ada yang berani mencegah Rama Bhargawa, karena hampir semua prajurit telah terluka dan banyak prajurit yang tak berdaya. Rama Bhargawa sekali lagi berkata kepada Ki Demang dan kakak-kakaknya, "Kalian segera pulang ke Dewasono. Aku akan mewujudkan sumpahku." "Baik, Ger, berhati-hatilah. Kami akan segera pulang," sahut Ki Demang. "Jika telah terlaksana segera pulang, Ragil," sahut Rumawan. "Aku tidak tahu sampai kapan sumpahku terpenuhi," sahut Rama Bhargawa. Ki Demang dan para putra Ki Jamadagni segera meninggalkan tempat itu. Mereka bergegas kembali ke Dewasono. Para prajurit tidak ada yang mencegahnya. Dibiarkannya mereka meninggalkan tempat itu. Rama Bhargawa segera meloncat pula, mendahului para prajurit yang masih terpana akan kesaktian Rama Bhargawa. Di mata para prajurit, Rama Bhargawa bagai hantu di siang bolong. Dengan langkah cepat, Rama Bhargawa segera tiba di alun-alun kota Raja Kanyakawa. Banyak prajurit yang berseliweran di alun-alun itu. Namun mereka belum mempedulikan seseorang yang datang ke alun-alun itu. Mereka belum menyadari bahwa gugurnya Prabu Hehaya karena orang yang baru datang itu. Seorang yang gagah tinggi besar berkulit legam dan membawa gandewa besar dan sebuah kapak. Rama Bhargawa. Rama Bhargawa yang ingin segera mewujudkan sumpahnya itu, segera berteriak lantang dan menggelegar. "Hai para wangsa Hehaya, para ksatria yang berjiwa pengecut, keluarlah hadapi aku Rama Bhargawa, putra Ki Jamadagni, yang gugur dikeroyok oleh prajurit Kanyakawa. Aku bela mati bapakku." Lontaran ilmu lewat suara Rama Bhargawa yang menggetarkan seluruh alun-alun. Bahkan sayup-sayup terdengar sampai di dalam keraton dan kasatrian. Para prajurit segera mengepung orang yang berteriak menggetarkan itu. Para prajurit yang telah setengah umur banyak yang mengenali orang itu, karena Ki Jamadagni pernah sebagai raja di negeri ini. Dan ketika itu, anak-anaknya belum dewasa, terutama si bungsu Rama Bhargawa. "Hai Rama, apa maksudmu?" sapa seorang prajurit yang mengenalinya. Namun prajurit itu belum mendengar kejadian di luar kota. "Hei paman prajurit, Hehaya telah membunuh ibu Dewi Renuko, dan Hehaya telah aku bunuh. Ayo panggil kerabat Hehaya biar menangkap aku," berkata Rama Bhargawa. "Huh, jadi benar bahwa kabar sang Prabu telah gugur dan kau yang membunuhnya?" sahut prajurit itu. "Benar, hayo tangkap aku," tantang Rama Bhargawa. Pimpinan prajurit itu segera memerintahkan anak buahnya, "Kepung dan tangkap anak ini." Para prajurit dari segala penjuru alun-alun segera mengepung Rama Bhargawa. Namun Rama Bhargawa telah bersiaga sepenuhnya. Ilmu kebal pun telah ia terapkan pula. Ia tak khawatir akan bisa ditangkap oleh para prajurit itu. Yang ia khawatirkan justru jika ia sampai membunuh para prajurit yang sedang menjalankan tugas. Kapaknya justru diselipkan di punggung. Ia hanya bersenjatakan gandewa yang besar itu. Ketika para prajurit mulai menyerbu dengan senjata teracung,
Romo Bargawa meladeni dengan ayunan dan putaran gandewa. Namun gandewa itu di tangan seorang yang sakti mandraguna. Setiap ayunan bisa mencabut nyawa. Namun Romo Bargawa menghindari pencabutan nyawa tersebut. Yang terjadi membuat para prajurit terkejut karena sekali ayunan gandewa itu, beberapa senjata para prajurit terlepas dari genggaman. Dan dalam sekejap, serampangan gandewa mengarah ke kaki para prajurit. Yang terjadi sungguh mendebarkan. Beberapa prajurit bergelimpangan dan mengerang kesakitan. Kaki-kaki mereka terasa remuk dihantam ujung gandewa. Dan ayunan dan putaran gandewa itu tidak berhenti sekali dua kali ayunan, tetapi susul menyusul. Dan setiap ayunan atau putaran gandewa itu, beberapa prajurit pasti jatuh terlentang dan mengerang kesakitan. Beberapa prajurit yang sempat mengayunkan pedangnya sengaja tidak dihindari oleh Romo Bargawa. Namun para prajuritlah yang bergidik dibuatnya. Betapa tidak, hantaman pedang itu bagai menghantam tugu besi. Suaranya kemencelang dan seketika pedangnya terlepas. Bersambung. Mewujudkan sumpah adalah tindakan kesatria. Namun sumpah yang mencelakakan orang lain tak pantas untuk diwujudkan.